arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahmatullah, yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukurnya kita tentu berharap apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan, dan apa yang belum kita dapatkan, Allah senantiasa tambahkan nikmat itu karena syukur kita. Yang kedua, sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam Habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada umatnya, dan sahabatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu dengan satu harapan bahwa kita adalah salah satu umat Kanjeng Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul utmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak bosan-bosan khotib setiap Jumat senantiasa menyampaikan wasiat takwa untuk senantiasa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sekuat tenaga kita berkomitmen menjalankan perintah Allah, dan berkomitmen pula sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, pernahkah kita bertanya dalam diri kita, kenapa rukun khutbah yang setiap minggu kita lakukan, khotib senantiasa menyampaikan wasiat takwanya? Hadirin Allah, dalam kesempatan ini mari kita renungi sejenak misteri apa sesungguhnya sehingga wasiat takwa atau takwa itu sendiri senantiasa harus kita lakukan sepanjang waktu. Hadirin Allah, takwa dalam arti bahasa adalah bentuk ketakwaan atau ketakutan kita ketika kita menjalani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di satu sisi, takwa adalah perasaan yang sungguh-sungguh bagi kita, yang kita tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa menjalankan dengan seoptimal mungkin yang kita mampu apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, takwa sesungguhnya adalah jimat yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai motivasi, sebagai spirit supaya kita senantiasa berharap akan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, bagi kita yang bertakwa, Allah berikan janjinya kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana beberapa ayat Al-Quran yang saya kutip dalam kesempatan yang berbahagia ini, betapa takwa itu harus senantiasa kita perjuangkan dan kita harus lakukan sepanjang waktu, baik dari menit ke menit, hari ke hari, maupun sepanjang hidup kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Hadirin Allah, bagi kita siapa saja yang bertakwa kepada Allah, dia berkomitmen menjalankan perintah Allah dan berkomitmen menjauhi larangan Allah, maka akan didekatkan baginya setiap persoalan makhroja, jalan keluar. Oleh karena itu hadirin Allah, bagi kita yang senantiasa berkomitmen untuk bertakwa kepada Allah, jangan pernah takut apabila kita menghadapi suatu persoalan. Dengan kesungguhan kita pasti Allah datangkan jalan keluarnya. Pasti akan Allah datangkan solusinya bagi kita orang-orang yang senantiasa beriman dan bertakwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan bagi siapa saja yang bertakwa oleh Allah dijamin mendapatkan rezeki dari mana saja yang kita tidak pernah menyangkanya. Bisa jadi itu rezeki dari orang yang kita kenal, atau bisa jadi dari orang yang sama sekali kita tidak kenal. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita tanamkan dalam diri kita untuk beramal soleh sepanjang waktu, baik kepada orang yang kita tidak kenal maupun yang tidak kita kenal, baik kepada lingkungan maupun kepada makhluk yang lain. Yang kedua, hadirinullah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, bahwa Allah menjanjikan kepada kita yang senantiasa berkomitmen dengan takwa kita untuk setiap perkara, setiap apapun yang kita hadapi, Allah janjikan kemudahan. Dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, ketika kita berkomitmen bertakwa kepada Allah, bahwa perintah atau apapun yang kita lakukan bukan sesuatu yang bersifat maksiat, maka pasti dan harus kita yakini bahwa Allah akan mendatangkan kemudahan dari segala urusan kita. Selanjutnya, hadirinullah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Bagi siapa saja yang bertakwa, maka kita diberikan jaminan oleh Allah bahwa setiap kesalahan kita, setiap dosa kita, pasti Allah akan lebur. Bahkan kita diberikan pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirinullah, suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, man akraman nas? Jawab Rasulullah, asqahum. Ketika sahabat Abu Hurairah bertanya kepada kanjeng Rasul, wahai Rasul, siapa sesungguhnya di antara kita orang yang paling mulia? Maka dijawab oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah asqahum, adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan di antara kamu sekalian. Hadirinullah, oleh karena itu dalam setiap khutbah saya menyampaikan atbi'is sayyi'atal hasanah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Inilah salah satu solusi yang diberikan oleh Allah, yang dijabarkan oleh Rasulullah, bahwa setiap kita setelah melakukan keburukan, maka segeralah kita ikuti dengan amal kebaikan. Karena amal kebaikan kita sesungguhnya adalah pelebur dari segala kesalahan yang sudah kita lakukan. Hadirinullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan memberikan senantiasa motivasi kepada kita untuk supaya kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga pada gilirannya kita ketika dipanggil oleh Allah dalam posisi kesediaan kita sebagai husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukurnya kita tentu berharap apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan, dan apa yang belum kita dapatkan, Allah senantiasa tambahkan nikmat itu karena syukur kita. Yang kedua, sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam Habibana wa syafi'ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada umatnya, dan sahabatnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Tentu dengan satu harapan bahwa kita adalah salah satu umat Kanjeng Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul utmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak bosan-bosan khotib setiap Jumat senantiasa menyampaikan wasiat takwa untuk senantiasa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sekuat